Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Oke, baik. Mungkin hari ini pertemuan ke-12. Pertemuan 11-nya bagaimana nih untuk tugasnya? Apakah dapat dikerjakan atau masih ada yang, Bu, saya telat gitu ya? Ataukah saya telat? Ada yang terlambat mungkin? Ada yang belum update? Mungkin nanti minggu depan saya akan share nilai-nilainya. Jika memang ada yang misalkan kurang dari nilai eh, apa ya? Nilai SKM. Saya biasanya minimal standar 70 gitu ya. Untuk em, ujian gitu. Misalkan di bawah 70 saya tugas atau maupun ada beberapa ujian gitu atau mungkin kuis. Nah, misalkan nilainya di bawah 70 nanti saya akan eh, mengupdate kembali. Jadi eh, misalkan adik-adik, misalkan nih ya, nilainya misalkan 70 gitu. Eh, Kak, saya mau dapatnya nilai A gitu. Tapi cek dulu, nanti saya akan share untuk kehadiran juga. Jadi misalkan kehadiran itu nilainya karena 30% ya. Dan juga tugas kuis itu eh, 30%, UTS 20 ya, baru sampai UTS kan kita. Nah, nanti saya akan cek semua. Jika memang nilainya ada yang kurang, misalkan ya masih kurang puas nih nilainya, nanti kita akan ada nilai tambah untuk yang memang nilainya kurang. Jadi sebelum UAS nih kita udah harus selesaikan semua. Jadi setelah UAS, saya tidak ada lagi untuk remedial atau nilai kurang gitu ya. Jadi kita saat perkuliahan aja. Insya Allah minggu depan saya selesaikan semua perkuliahan, eh, mungkin tugas, kuis, nanti saya cek semua, saya udah taruh nanti di grup. Mungkin nanti eh, ada yang masih kurang puas, Kak saya mau nilai tambah dong, atau Kak saya mau remedial, silakan. Nanti saya akan share mungkin kalau misalkan ada yang remedial atau mungkin ada yang mau nilai tambah. Jadi nanti saya akan tambahkan di situ gitu ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi persuasif gitu ya. Sebelum saya mulai, mungkin em, saya akan pembahasan dulu untuk silabusnya. Jadi karena kemarin kita ada tugas gitu ya. Jadi saat ini pertemuan 12 nanti sampai ke pertemuan 14 kita tanya jawab. Pertemuan 15 kita sedikit-sedikit bahas tentang komunikasi cyber media gitu ya. Jadi di situ ada sosial media yang memiliki cyber di mana harus hati-hati. Jadi ketika kita berkomunikasi secara digital mau sosial media harus berhati-hati karena di situ ada mungkin kita di-cut-cut omongan kita saat kita harus hati-hati gitu ya. Karena memang ada perundang-undangan ITE jika memang di-cut-cut seperti itu ya. Jadi harus hati-hati untuk pembicaraan kita. Nah, kemudian UASnya itu mungkin saya nggak tahu adik-adik maunya buat menjawab pertanyaan karena kita bahasnya ini komunikasi. Jadi saya eh, lebih melihat eh, daripada jawaban yang memang secara literasi, saya lebih melihat di mana adik-adik dapat em, secara paper gitu ya. Saya lebih melihat di mana adik-adik dapat menjelaskan sesuatu, em, arahan-arahan gitu ya. Kan adik-adik, aku pengen papernya yang komunikasi persuasif gitu ya. Ingin menjelaskan tentang komunikasi persuasif dari eh, learningnya adik-adik gitu ya. Banyak sekarang ada AI, ada ChatGPT dan lain-lain. Nah, nanti kita akan eh, di-upload ke YouTube adik-adik masing-masing gitu ya. Dan menjelaskan. Jadi adik-adik seperti ini misalkan merekam gitu ya sendiri terus kemudian menjelaskan dari eh, paper yang ada gitu. Misalkan ya, nanti saya jelaskan deh sebelum mungkin dari cyber media ini mungkin saya udah kasih soalnya. Adik-adik nanti bisa buat dan mungkin jadi waktunya dari 15 ke 16. 16 kan waktu 1 minggu ya UAS. Jadi ada waktu 2 minggu. Bahkan bisa saya taruh di sini juga. Jadi nanti adik-adik bisa ada waktu 3 minggu untuk membuat paper, kemudian adik-adik menjelaskan secara presentasi gitu. Jadi nanti
Enaknya presentasi by YouTube atau adik-adik mau langsung aja kelas kayak gini saat UAS? Langsung aja, Kak. Langsung aja ya. Oke, jadi nanti mungkin saat UASnya, di saat UASnya itu udah selesai. Jadi misalkan ya, saya kasih soalnya di pertemuan ke-14. Jadi UASnya ini mungkin adik-adik cuma ngumpulin papernya aja gitu, atau mungkin PowerPoint-nya aja. Gitu. Jadi nanti pas UAS itu adik-adik tinggal submit papernya dan nanti mempresentasikan saat UAS itu gitu. Jadi nanti kita ada VidCon mungkin pas UASnya. Mau seperti apa? Nanti kita voting aja ya. Eh, ada mau seperti apa? Mungkin bisa voting, taruh di chat aja. Sebelum nanti mungkin saya udah mau yang YouTube dan paper atau mau yang nanti udah presentasi langsung di depan melewati VidCon ini. Klik aja di chat. Silakan. Atau saya buat, bisa nggak ya buat ini voting? Nggak ada yang jawab. Mau seperti apa nih? Masih diskusi, Kak. Oh, oke. Nanti ya kita akan bahas mungkin di grup lagi gitu ya. Nanti saya lewat chat aja ya. Jadi di grup nanti tinggal klik aja mau yang atas atau mau yang bawah, mau yang YouTube atau yang nanti langsung lewat VidCon gitu ya. Iya, Kak. Oke. Eh, persuasif sendiri ya. Kita dapat istilahnya persuasio. Jadi kata kerjanya persuader yang berarti membujuk, mengajak dan merayu. Jadi misalkan nih ya, adik-adik lagi belanja gitu ya. Misalkan adik-adik atau lagi menawarkan produk adik-adik gitu ya, secara bisnis gitu ya. Nah, biasanya kita ayo ayo dibeli gitu ya. Ini sangatlah baik, kualitasnya enak gitu ya, atau buat diet misalkan makanannya. Nah, ini cara berbicaranya verbal maupun non-verbal gitu ya. Jadi mempengaruhi gitu ya terhadap penilaian orang lain. Jadi gimana nih tujuannya untuk memberitahu, tetapi untuk mengubah sifat dan pendapat atas perilaku yang ada. Jadi misalkan contoh ya, saya share dulu YouTube-nya. Sebelum kita mulai yang lainnya, kita ada contoh-contoh. Oke, bentar. Saya share sound dulu. Pertama adalah pesan dengan dua sudut pandang itu lebih persuasif daripada hanya satu sudut pandang. Misalnya dengan kalimat pertimbangannya adalah ini. Nah, jadi untuk keputusan silahkan Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Padahal sebenarnya dalam pembuatan atau penyampaian tadi pertimbangan itu sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen atau audiens kita. Kita hanya memberikan kesan terakhir bahwa kita tidak memaksa, silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan yang Bapak Ibu punya. Itu salah satu cara untuk membuat kalimat persuasi. Ataupun yang berikutnya adalah pernyataan yang faktual itu berasal dari sumber yang terpercaya. Maka bukan sekedar klaim dari kita sebagai komunikator. Maka sangat penting ketika mau meyakinkan orang lain mengenai pesan yang kita sampaikan, berikan buktinya. Ketika tadi kita bilang 8 dari 10 orang menyatakan pelayanan itu sangat penting. Kita berikan hasil penelitiannya dan juga sumbernya. Kita cantumkan, kita kasih gambarnya. Begitu pula kalau ada video, boleh kita pakai video, foto, data statistik atau apapun. Sehingga lebih mudah untuk meyakinkan lawan bicara. Cara berikutnya lagi untuk membuat komunikasi persuasi adalah hindari mengatakan tidak, lalu berikanlah solusinya.
Jadi hindari untuk berbicara, maaf ibu, bapak, saya tidak bisa membantu sesuai dengan apa yang bapak ibu minta. Hindari berbicara seperti itu. Lebih baik kita langsung saja menyampaikan apa yang bisa kita berikan. Jadi jika mengalami hal seperti itu, silakan langsung dijawab, baik ibu, yang bisa kami berikan adalah pengantaran pulang, bebas biaya administrasi, dan lain-lainnya. Apakah ibu bersedia? Jadi seperti itu. Berikutnya adalah pesan yang menggunakan pendekatan emosional bisa kita gunakan sebagai salah satu strategi persuasi. Biasanya pendekatan emosional ini melalui dua hal. Yang pertama adalah pendekatan rasa takut, yang kedua adalah pendekatan rasa bersalah. Nah, pendekatan rasa takut saya bisa berikan contoh gambarnya adalah seperti yang tertera di layar. Nah, kemudian kita pakai dengan kalimat jangan menunggu keriput untuk mulai memakai sunscreen. Berikan gambarnya, itu akan menimbulkan rasa takut, terlebih lagi untuk perempuan yang merasa bahwa punya ketakutan tersendiri apabila di usia tertentu kemudian mulai muncul kerutan-kerutan di wajah. Nah, itu adalah pendekatan dengan rasa takut. Ada lagi pendekatan rasa bersalah. Biasanya ini adalah emosi unsur keluarga yang kita pakai di sini. Contohnya, sebenarnya Bu, dengan sedikit tambahan, Ibu akan bisa mendapatkan pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Jadi ibu tidak hanya tahu kondisi luar anak ibu, tetapi ibu juga bisa tahu kondisi di dalam kesehatan anak ibu seperti apa. Nah, bagi orang tua dimainkan unsur bersalah jika saya tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap anak saya. Nah, ini juga salah satu contoh kegiatan komunikasi persuasi yang bisa dipilih sesuai dengan tujuan komunikasi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, itu saja contoh. Oke, jadi itu tadi kalau kita sebagai penjual ya adik-adik. Sebentar. Nah, kalau kita sebagai pembisnis gitu ya, misalkan kita sebagai penjual atau kita sebagai komunikator gitu ya, atau komunikasi, kita yang sebagai pembicara, seperti tadi, kita jangan sampai bilang tidak terhadap konsumen. Tapi misalkan ya, anggapannya adalah adik-adik punya produk nih ya. Produknya misalkan apa nih enaknya? Tadi skincare contohnya. Misalkan adik-adik jualan makanan gitu ya. Misalkan ada yang nyari di sini ada gado-gado nggak ya? Oh, di sini adanya ini Kak gitu, misalkan adanya di sana adanya apa ya? Bubur gitu misalkan. Di sini adanya bubur ayam. Bubur ayamnya berbeda dengan yang lain. Lebih enak Kak pakai kacang juga kok, ada kacangnya, pakai saus kacang. Enak deh Kak gitu ya. Kan seperti itu. Jangan bilang nggak ada Kak di sini, cari di sana aja. Nah, itu ketika kita sebagai pembisnis ya, ketika kita dikomunikasi itu sangat berbeda. Jadi adik-adik juga sebagai pembisnis ya, misalkan di digital, komunikasi secara digital dan sosial media harus sadar nih di mana kita harus mencari celah tadi ya, ada 5 kalau nggak salah atau 6. Jadi ya, carilah celah merasa bersalah misalkan dari si pihaknya. Misalkan ya, Kak Kak beli satu aja nih. Kalau beli 2 nanti gratis ini Kak gitu ya. Ada diskon atau Kak beli 1 10.000, beli 2 dapat 1 Kak gratis. Jadi kan cuma 20.000 dapat 3. Akhirnya si pembeli ingin membeli yang lebih. Jadi tergantung adik-adik pintarnya sih untuk ini komunikasi persuasif ini termasuk di dalam bidang mungkin marketing juga ada gitu ya. Dokter pun tadi ya juga diwajibkan untuk pasiennya agar pasien tidak ketakutan atau pasien ingin mengecek lebih lagi lanjut gitu misalkan seperti itu. Jadi adik-adik harus
lebih luas nih untuk ini. Jadi nanti mungkin kita enaknya buat suatu, nanti saya cari. Jadi UASnya mungkin membuat sesuatu yang membuat adik-adik berkomunikasi satu sama lain. Jadi nanti gimana cara membuat kalimat yang lebih persuasif dan nanti dari gabungan seluruhnya, gitu ya. Jadi di sini kesadaran ya adik-adik. Jadi membuat pelanggan ataupun klien ataupun teman kita atau keluarga kita lebih luas lagi. Jadi misalkan mungkin adik-adik ke orang tua gitu atau mungkin ke nanti anaknya gitu ya. Nah, mungkin ke pasangannya. Misalkan ngambek nih. Enggak nggak mau kayak gitu ya. Saya maunya pergi ke A gitu. Saya nggak mau pergi ke B gitu ya. Daripada tidak ingin, tidak mau, lebih baik menjelaskan secara persuasif, di mana misalkan nih ya, Bu, misalnya atau Pak ya, kita lagi mau pergi sama Bapak Ibu gitu ya. Bu, saya nggak mau pergi ke sana. Itu adalah kalimat yang bukan persuasif. Tapi caranya gimana? Misalkan kita ganti, Bu, Pak, bagaimana kita ke A aja, misalkan ke Dufan kali ya, ke Dufan aja. Di sana lagi ada acara lebih murah dan lagi diskon loh dibanding kita ke mana gitu ya. Atau mungkin enaknya kita ke Banda Neira aja daripada ke Lombok atau Bali. Kan lebih murah dan lebih bagus, dekat dengan rumah. Misalkan seperti itu. Cara untuk kita menolak sesuatu. Misalkan seperti itu. Saya pun jika memang ada mahasiswa yang mungkin ya mereka kurang persuasif. Misalkan saya itu orangnya fair-fairan. Jadi di mana adik-adik nilainya mengikuti gitu ya, mengerjakan, rajin untuk masuk, nilai melihat mengikuti perkuliahan dengan baik yang saya ungkapkan, karena setiap saya ucapkan tuh nanti ada keluar misalkan di berapa, nilainya pasti akan lebih baik. Tapi ada beberapa mahasiswa yang memang tidak mengerjakan, tapi merasa mengerjakan. Misalkan contoh ya, jadi saya harus hati-hati nih sama adik-adik juga, karena kita sistemnya berbasis online untuk submit UTS dan UASnya, jadi harus hati-hati ketika memastikan apakah dokumennya tersubmit dengan baik. Gitu ya, saya wanti-wanti nih. Jadi ada mahasiswa yang memang dia bilang di situ udah submit gitu ya di sistemnya. Tapi ternyata dia itu tidak menginput dokumen. Jadi dokumennya sudah submit tapi dokumennya itu tidak ada di dalamnya. Jadi anggapannya udah submit gitu. Padahal dokumennya tidak ada. Jika dokumen tidak ada, dosen pun tidak dapat menilai gitu. Bahkan sudah sampai saya pun setelah UAS pun ini nilainya ya, ada yang mau protes gitu. Kalau misalnya protes sekarang ya, soalnya nanti nilainya udah mau saya submit. Bisa tuh seperti itu. Seminggu setelah UAS gitu. Saya selalu share pada adik-adik. Nah, ada yang memang dia sudah tidak melihat lagi gitu. Ini remedial ya yang belum, submit lagi aja. Saya selalu kayak gitu. Nah, dia tuh langsung marah-marah. Tapi ketika dia sudah mau apa ya, kalau dapat dibilang mau skripsi. Nah, itu sangat telat adik-adik. Dia mungkin bersikeras gitu ya, bahwa sudah submit. Padahal cek di data itu tidak ada hasil submitannya. Dan yang berakibat ya bentrok dengan pihak prodi juga. Tuh, jadi harus hati-hati nih ya ketika kita mengecek kembali dari hasil kita. Jadi kemudian kita bersifatlah persuasif dengan semuanya. Jadi jangan sampai telat
Ya, persuasif itu bukan hanya tadi ya untuk di penjualan, secara kesadaran kita berkomunikasi, tapi komunikasi dengan semua orang. Hati-hati nih adik-adik, ketika kita berkomunikasi dengan teman mungkin yang dulunya musuh kita, yang kita sebel banget gitu ya. One day teman adik-adik yang kita musuhi gitu ya, mungkin yang kita tidak suka, ternyata dia adalah bos atau mungkin bos yang kelak memiliki perusahaan yang ternyata adik-adik bekerja di sana gitu. Atau mungkin yang ternyata adalah klien dari bisnis adik-adik. Nah, itu harus hati-hati di sini. Makanya kita harus bersifat persuasif yang tidak terlalu negatif secara tutur kata. Gitu. Jadi mungkin kita bisa untuk menolak secara halus, tidak langsung berkata tidak, gitu ya. Mungkin kita bisa, mungkin saya bisa untuk seperti ini, tapi untuk seperti itu perusahaan saya tidak mampu. Gitu. Jadi misalkan seperti itu. Jadi tidak mengatakan bahwa kita tidak bisa. Jadi seperti itu. Nah, biasanya ada dua nih, persuasif kan luwes, halus gitu ya. Biasanya kita menggunakan kata kalimat persuasif terhadap klien dan customer kita gitu ya, maupun di sosial media. Jadi harus hati-hati ya adik-adik. Di sini kita ada kesadaran dikarenakan mungkin kalau ada yang mau bekerja nanti ketika HRD interview gitu ya. Jadi kita harus bersifat persuasif. Nah, koersi itu mengandung sanksi dan ancaman. Nah, perintah suap, pemerasan, boikot yang berdampak pada perubahan sikap karena keterpaksaan. Nah, ini kebalikannya dari persuasi. Jadi, persuasif tidak sama dengan koersi. Jadi, kalau persuasif lebih kepada kesadaran, kerelaan seperti tadi ya. Jika ibu tidak memeriksakan itu, atau mungkin misalkan jika adik-adik tidak menggunakan retinol di umur usia 25 tahun ke atas, mungkin akan ada timbulnya apa tuh namanya? Keriput-keriput di muka adik-adik. Oleh karena itu seharusnya bisa digunakan lotion ini gitu, misalkan seperti itu. Persuasif. Kalau koersi ini lebih kepada beli nggak? Kalau nggak beli nanti saya gorok kamu. Jangan seperti itu. Nah, lebih kepada suap gitu ya. Nih uangnya. Kalau terima nggak? Kalau nggak, kamu akan seperti ini. Jadi ini lebih kepada apa ya? Kalau persuasif dengan cara halus, sebenarnya tergantung kesadaran masing-masing. Kalau koersi itu adalah keterpaksaan. Jadi bisa dibedakan ya. Misalkan contohnya kalau kita berjualan atau kita berbisnis di sosial media, misalkan gini, ayo beli, beli nggak, gitu. Misalkan seperti itu. Nah itu biasanya keterpaksaan, gitu ya. Banyak juga di beberapa toko, ketika kita bertanya, terus dia marah-marah. Kalau kita tidak jadi membeli di toko tersebut, itu masuknya koersi. Kalau persuasif, oke baik Bu, coba saja dulu cek di di toko-toko sebelah. Mungkin yang saya cek sih yang di sini lebih murah dibanding yang lain gitu. Misalkan seperti itu. Jadi jangan memaksakan seperti itu. Nah, biasanya kita ada proses rasional dan emosional gitu ya. Jadi kalau rasional secara pikiran ya, kalau emosional secara hati. Nah, biasanya kita pertama-tama kita memperhatikan dulu. Kita lihat, nih kuliah juga perhatikan. Gitu ya. Terus kemudian kalau secara pikiran kita memahami atau mengerti. Kalau emosional, empati. Oh, misalkan kita nonton film apa ya? Jangan Squid Game 3 ya. Mungkin Squid Game 3 ya, termasuk nih emosional. Ada yang nonton Squid Game 3? Belum. Oh, belum. Coba nonton ya. Ya susah dong saya contohinnya. Nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit.
Kalau di rasional kita dapat ya udah kita ngerti nih dari hasil eh, kita perhatian, kemudian kita mengerti, menerima dan meyakini. Jadi contoh dengan agama kita masing-masing gitu ya. Eh, Jika emosional, misalkan contoh kita memperhatikan ada eh, orang tua yang kasihan nih, dia rentak. Oh kita empati dia, oh kasihan nih. Terus kemudian kita eh, berempati, oh kasih uang kali ya, gitu ya. Atau kita secara misalkan kita sendiri, oh ya udah deh kita memang seperti ini, kita terima, kemudian kita mendapatkan minat yang lainnya. Jadi kalau misalkan rasional lebih ke keyakinan, pikiran gitu ya. Kalau emosional lebih ke minat gitu ya. Misalkan eh, kamu minatnya apa? Kenapa kamu mau eh, sekolah di bisnis digital gitu ya? Saya pengennya kayak gini, Bu, gitu. Saya pengennya A, B, C, C gitu. Secara emosional atau sudah memiliki keyakinan secara penuh. Biasanya masih masuknya secara emosional. Baru minat. Kemudian kita baru meyakinkan kembali, oh iya saya cocok di sini. Ini masuknya keyakinan. Gitu. Nah, bedanya dengan komunikasi persuasif itu adalah gabungan dari emosional dan keyakinan. Jadi kita bisa dapat dari rasional dan emosional digabungkan menjadi proses komunikasi yang persuasif. Kita perhatian, kita mengerti dan berempati terhadap pelanggan atau maupun customer atau penonton kita, nanti mungkin kelak berkomunikasi, yang berkomunikasi dengan kita, menerima, meyakini, meyakinkan, dan membuat pembeli minat dengan kita. Jadi dua-duanya kita dapat nih secara rasional dan emosional. Gitu. Bagaimana caranya seperti tadi ya. Ibu kalau misalkan ibu tidak menggunakan ini, nanti usia segini akan keriput. Lebih baik udah dari sekarang, Bu. Gitu ya. Misalkan itu termasuk dengan meyakinkan gitu ya. Misalkan minat, ini udah ada nih keriputnya sedikit-sedikit gitu ya. Misalkan ya, ini udah keriput nih Bu, sedikit-sedikit. Makanya banyak di beberapa mungkin mall gitu ya, ada alat gitu ya untuk pengecekan, nanti dicek semua tuh mukanya. Akhirnya, ibu udah keriput nih atau ibu udah mengandung sinar UV dan lain-lain gitu ya. Membuat minatnya bertambah. Misalkan seperti itu. Jadi cara penjualan kita adalah komunikasi yang persuasif. Secara rasional dan emosional kita dapatkan dengan cara untuk pelanggan yang ingin membeli produk kita. Jadi misalkan seperti itu. Nah, biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi persuasif biasanya kejelasan tujuan. Nah, kejelasan tujuannya apa? Jadi misalkan adik-adik jualannya mau apa, bisnisnya mau apa. Nah, tujuan bisnis ini nilai tambah untuk customer apa? Gitu ya. Kita ingin mengkomunikasikannya nih. Nah, pikirkan secara cermat orang-orang yang dihadapi. Nah, misalkan adik-adik turun ke lapangan atau mungkin di sosial media, kan kita nggak tahu ya, subscriber kita, YouTuber kita sebenarnya seperti apa gitu. Contohnya saya ya kemarin ya. Saya udah kasih tahu nih nggak bisa nih, belum disubmit kok datanya nggak ada. Udah ada kok Bu, ada. Saya udah kasih tahu gitu. Nggak ada di data saya. Ini ada buktinya. Ada kok, ibu aja yang salah nih, saya gini. Nah, saya udah kasih tahu. Nah, kemudian 3 tahun kemudian baru lah. Harusnya sudah tanyakan dulu, coba tanyakan. Tapi tidak ditanya-tanya. Berakibat fatal saat eh, ingin skripsi. Jadi harus cermat nih orang-orang yang dihadapinya. Terus kemudian terakhir kali sampai penutup dia masih marah-marah nih, misalkan contohnya
saya pun masih bales nih WA. Mungkin kalau dosen lain udah diblok atau nggak di-read gitu ya. Kalau saya masih bales. Saya orangnya fair. Jika memang kamu mengsubmit, saya dapat submit. Jika tidak, ya mohon maaf. Terus kemudian baru turun nih emosinya. Iya Bu, tapi boleh nggak membantu? Mohon maaf, saya tidak dapat membantu karena sudah dikunci oleh pihak IT. Dan memang eh, mungkin tidak fair dengan teman-teman yang lain yang mengulang semester depannya. Seperti itu. Nah, kita berbicaranya secara persuasif. Kalau misalnya nggak bisa, kamu kayak gini. Nah, itu kan akan berdampak bentrok lagi, gitu ya. Oleh karena itu, adik-adik belajar aja nih nanti ketika eh, mungkin bekerja, mungkin nanti berbisnis. Nah, ini cara yang paling baik, gitu ya. Nah, memiliki strategi yang tepat tadi ya. Kita udah dapat tujuannya, kita harus mencari strategi khusus, gitu. Mungkin nanti saya UASnya mau running, coba adik-adik untuk mencoba untuk berkomunikasi secara persuasif, kemudian personal, kemudian secara interpersonal, intrapersonal gitu ya. Nanti kita akan masukkan ke dalam satu. Nah, tapi nanti tinggal tergantung nih adik-adik pilihnya mau yang YouTube atau mau yang langsung Zoom aja gitu. Nah, klasifikasi audiens. Jadi audiens ini yang tadi ya, kita harus mengklasifikasikan. Kira-kira mukanya cemberut nggak nih, gitu ya? Dia bersahabat nggak, secara terbuka nggak, gitu ya? Atau tidak bersahabat sama sekali, netral, ragu-ragu, tidak mengetahui, mendukung atau mendukung secara terbuka. Contohnya, misalkan lagi jualan, kan jualan apa ya? Deket sama saya, oke. Kan jualan dompet, ini dompet saya nih. Ya Bu, lucu nih dompet-dompetnya. Misalkan ada audiens yang berapa nih? Misalkan 50.000 Bu, dompetnya ada banyak warna, baru nih Bu, baru datang, kan seperti itu. Bisa nggak segini? Di sana harganya segini, di online harganya segini. Oh berarti dia tidak bersahabat, tapi dia terbuka. Oh berarti kalau misalkan berapa nih? Itu segini. Oke deh, langsung cabut aja. Itu berarti tidak bersahabat. Ada juga yang netral. Oh, ya udah. Atau ada yang ragu-ragu, beli nggak ya? Gitu. Segini nih murah. Ya Bu, kalau beli 2 nanti ada gratis dompetnya. Ya kan ragu-ragu. Ada juga yang nggak tahu. Ini dompet apa? Dompet yang muter-muter. Dompet apa nih? Kok lucu? Kok beda? Gitu. Nah, itu juga bisa. Atau yang mendukung. Oh, ini dompetnya lebih murah nih ya. Kualitasnya bagus banget. Gitu ya. Misalkan, itu mendukung. Ada yang mendukung. Oh iya nih, bagus ya. Atau itu mendukung. Misalkan terbukti, oh kualitasnya bagus banget nih. Beda dengan yang lain ya. Jahitannya rapih. Kan seperti itu. Kita tergantung ya, itu jam terbang. Biasanya saya bisa ngecek oh, orang ini bersahabat apa enggak gitu ya. Orang ini jutek apa enggak gitu ya. Orang ini baik apa enggak. Saya bisa lihat tuh dari mukanya. Mungkin karena udah terbiasa dengan audiens-audiens yang memang berbeda-beda. Gitu. Jadi adik-adik ketika nanti di sosial media atau digital atau mungkin di dunia nyata, kita bisa mengklasifikasikan audiens terlebih dahulu. Jadi agar kita tidak salah dalam penyampaian. Nah, sorry ini kayaknya hilang gambarnya. Perencanaan komunikasi persuasif. Jadi perlu perencanaan yang matang. Gitu. Nanti join lagi ya